Oke, ini judul firman Tuhan pagi ini, saudara sekalian, mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Dan inilah yang diperintahkan Tuhan untuk setiap kita, ya. Ini bukan cuma anjuran, saudara sekalian, tetapi ini perintah Tuhan, ya. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbahnya di bukit, ya, saudara sekalian, ini adalah salah satu yang dia sampaikan. Saya akan baca dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-43 sampai yang 48, demikian bunyinya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara sekalian, ini satu perintah yang saya rasa mungkin bagi setiap kita ini sesuatu yang tidak gampang, tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi inilah perintah Tuhan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kekristenan kita itu ada tingkatan-tingkatan yang harus kita lakukan, ya, sehubungan dengan musuh kita. Yang pertama, tingkatan yang pertama yang diminta adalah bagi setiap kita mengampuni musuh-musuh kita. Dan tingkatan yang kedua yang lebih daripada itu, saudara sekalian, bukan hanya kita berhenti sampai mengampuni saja, tetapi kita juga diminta untuk melupakan segala kejahatan, segala kesalahan yang dilakukan oleh musuh-musuh kita. Tingkatan yang selanjutnya adalah kita diminta untuk mengasihi musuh-musuh kita. Jadi bukan cuma mengampuni, bukan cuma melupakan kejahatan mereka terhadap kita, tetapi kita juga diminta untuk lebih lagi, yaitu kita mengasihi musuh kita. Dan selanjutnya, saudara sekalian, kita juga harus berdoa bagi musuh-musuh kita. Dan itulah yang diminta oleh Tuhan bagi kita semua anak-anaknya. Saudara sekalian, tetapi ini memang sesuatu hal yang tidak mudah. Pertanyaan mungkin adalah, kenapa ya kalau demikian? Untuk apa kita harus berdoa bagi musuh kita? Apa untungnya kita berdoa bagi musuh kita? Ada enggak keuntungannya kalau kita berdoa bagi musuh kita? Saudara sekalian, ada banyak hal ya yang memberikan keuntungan tentunya ketika kita berdoa bagi musuh kita. Tuhan tidak memberikan perintah asal perintah saja, tetapi ini adalah harus dilakukan karena ini berkat bagi kita semua. Yang pertama, saudara sekalian, kenapa kita harus berdoa bagi musuh kita? Yang pertama itu untuk melenyapkan hati yang dipenuhi dengan kebencian. Saudara sekalian, Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya mempunyai kebencian di dalam hatinya. Dan untuk melenyapkan kebencian itu hanya bisa dilakukan ketika kita ini mau berdoa.
memohon kepada Tuhan untuk Tuhan membasuh, membersihkan diri kita supaya kita ini bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Doa, saudara sekalian, untuk supaya hati yang keras bisa dilembutkan oleh Tuhan. Kita berdoa supaya hati kita yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan kebencian, penuh dengan usaha untuk membalas, saudara sekalian, itu dilembutkan oleh Tuhan. Kenapa demikian, saudara sekalian? Karena kebencian yang ada di dalam diri kita itu bisa dipakai oleh iblis untuk menekan kita. Kebencian yang ada di dalam diri kita itu dipakai oleh iblis untuk merampas sukacita kita. Kita nggak bisa lagi bersukacita karena ada rasa benci, ya, ada rasa tidak suka, ya. Kita yang tadinya bisa bersukacita tidak bisa bersukacita karena hal ini. Dan kebencian itu juga adalah tangan iblis untuk merampas kebahagiaan kita. Kita tidak lagi punya kebahagiaan. Karena apa? Karena hati kita ini dipenuhi dengan kebencian. Kita menganggap ada orang yang bersalah kepada kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita simpan, kita dendam, kita luka mungkin hati kita. Kita nggak ada lagi kebahagiaan. Saudara sekalian, Mazmur 37 ayatnya yang ke-8 mengatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara sekalian, mungkin nggak kita melakukan hal-hal yang demikian? Dan saya amat yakin kalau Tuhan memberikan perintah, ini amat mungkin untuk kita lakukan. Melembutkan hati kita, itu Tuhan yang akan melembutkan ketika kita mau membuka hati, memohon kepada Tuhan untuk membuat hati kita yang keras menjadi lembut kembali. Firman Tuhan mengatakan berhentilah marah, ya, tinggalkan panas hati itu, ya, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sekali lagi pertanyaannya, mungkin nggak ini kita lakukan di dalam kehidupan kita? Dan saya akan mengatakan, saudara sekalian, saya pernah mengalami ini dan itu mungkin untuk kita lakukan. Sangat mungkin untuk kita lakukan. Saya berani mengatakan karena saya sudah mengalaminya. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu, ya, saudara sekalian, ketika bukan baru mulai usaha, tetapi sudah adalah usaha saya, dan ada orang yang tidak membayar hutangnya kepada saya, kewajibannya, ya, saya sudah kerjakan pekerjaannya, tetapi intinya adalah bahwa pembayaran mereka macet, saudara sekalian, macet. Secara finansial memang ini sangat memberatkan usaha kami, ya, bertahun-tahun ini sudah nggak bisa dibayar lagi. Tetapi saudara sekalian, dengan berjalannya waktu juga Tuhan juga melembutkan hati saya. Saya juga nggak merasa ada saudara sekalian, ada tidak suka dengan orang tersebut, juga rasanya sudah hilang aja gitu ya. Rasanya sudah hilang. Nah, suatu saat ketemu sama saya di sebuah restoran di Kerawang, ya, karena saya proyek-proyeknya banyak di sana, saya makan di daerah sana dan ketemu orang tersebut juga ada di sana. Saudara sekalian, yang heran adalah saya samperin dia, kita juga ngobrol-ngobrol biasa saja, saya juga nggak mengingatkan dia masih punya utang sama saya, malah dia yang ngomong sama saya. Saudara sekalian, dan ketika itu saya juga bersama dengan teman saya, dan dia ngomong sama saya, masih mau nggak ngerjain pekerjaan dari dia. Saudara sekalian, kalau secara manusia, saya pasti ngomong enggak, dulu aja bayar nggak, utang nggak dibayar, sekarang suruh kerjain lagi. Tetapi saya nggak tahu kenapa, saudara sekalian, pada saat itu saya oke aja, saya terima aja, oke, kita kerja lagi. Dan ya memang itu mengurangi utang dia yang lama, tetapi bukan bisa melunaskan itu semua.
Yang heran saudara sekalian, setelah kejadian itu memang kita tidak ada hubungan lagi, tetapi puluh tahun kemudian ya, mungkin saya bisa katakan salah satu anak buah dia itu sekarang memegang satu perusahaan yang cukup besar ya, perusahaan besar ya, yang ada banyak proyek-proyeknya. Saudara tahu, tanpa saya tahu, anak buah si orang yang tidak bayar saya ini malah tahu saya dan undang saya untuk ikut di pembangunan itu. Yang luar biasa, saya mendapatkan keuntungan dari hal itu. Saudara sekalian, jadi apa yang dulu ditabur ya, mungkin hutang-hutang yang lama dari bosnya yang lama, sekarang dibayar oleh anak buahnya yang pegang perusahaan yang lain. Saya ingin katakan saudara sekalian, hanya dengan doalah hati yang keras bisa dilembutkan. Kenapa kita mesti berdoa bagi musuh kita? Karena yang pertama itulah yang akan melenyapkan kebencian, dengki atau kemarahan yang ada di dalam diri kita. Berdoa untuk mereka. Berdoa untuk musuh-musuh kita. Itu yang pertama saudara sekalian. Yang kedua, kenapa kita mesti berdoa untuk musuh kita? Yang kedua adalah karena ini merupakan kesaksian yang efektif tentang kasih. Kapan engkau bisa memberikan kesaksian yang efektif bahwa engkau ini sudah terima Yesus dan dirimu sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan? Kapan itu akan terjadi? Ketika engkau bisa mengasihi orang atau mengasihi musuhmu. Tidak ada yang lebih efektif dari itu. Mengasihi orang lain yang mengasihi kita itu, firman Tuhan tadi mengatakan itu biasa. Orang lain juga bisa melakukan hal yang demikian. Tetapi mengasihi musuh itu tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh merasa bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan. Hanya orang yang sungguh-sungguh merasa bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi dia. Dia yang tidak layak untuk dikasihi, Tuhan Yesus telah mengasihi dirinya. Dan orang yang demikianlah yang bisa mengasihi orang lain yang mungkin bersalah terhadap dia. Orang yang demikianlah yang bisa mengasihi musuh-musuhnya. Inilah kesaksian yang efektif. Mengasihi ketika kita ada di dalam ketidakadilan, tapi kita tetap mengasihi. Karena kita ini sudah dikasihi oleh Tuhan. Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita bisa mengampuni orang lain. Saudara sekalian, berdoa bagi musuh juga adalah tanda bahwa kita ini sudah sembuh dari luka-luka yang ada di dalam diri kita. Kita ngomong bahwa aku sudah lupain dia, aku sudah mengampuni dia, tetapi nggak sungguh-sungguh sembuh atau belum, nggak tahu. Tapi ketika engkau bisa memberkati dia, engkau bisa berdoa bagi dia, engkau bisa sungguh menyatakan kasihmu kepada dia, maka itulah tanda bahwa engkau sudah sembuh dari luka-luka yang ada di dalam dirimu. Yang ketiga, saudara sekalian, kenapa kita mesti berdoa bagi musuh-musuh kita? Karena ini adalah syarat. Saya ulangi, karena ini adalah syarat untuk menjadi anak-anak Bapa di surga. Matius 5 ayat yang ke-45 tadi mengatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Saudara sekalian, artinya apa? Kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang mungkin menyakiti kita, melukai kita, kalau kita tidak bisa mengasihi mereka, kita juga tidak bisa menjadi anak-anak Bapa kita yang di surga. Saudara sekalian, makanya kita mesti mengasihi, juga termasuk mengasihi musuh kita. Berdoa bagi musuh kita, artinya kita sudah tidak ada dendam kepada mereka. Berdoa bagi musuh kita, artinya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara sekalian, berdoa bagi musuh kita artinya juga kita ini sudah fokus kembali kepada Tuhan, bukan fokus hanya kepada musuh kita.
Ada banyak kali hidup kita, waktu kita itu disita oleh kita ini memperhatikan atau fokus kita kepada lawan kita, kepada musuh kita. Dan itu sangat menghambat pertumbuhan kita. Bukan hanya pertumbuhan rohani kita yang terhambat, saudara sekalian. Bahkan mungkin usahamu juga akan terhambat, apapun juga akan terhambat ketika ada yang gandolin engkau, yaitu kebencian yang ada di dalam dirimu. Kalau engkau bisa melepaskan itu, mengampuni dia, melupakan segala kesalahan-kesalahan yang dia telah lakukan kepadamu, engkau bisa mengasihi dia dan bahkan berdoa bagi dia, saudara sekalian, maka engkau bisa kembali fokus kepada Tuhan. Engkau bisa kembali fokus kepada Tuhan. Karena dia Allah yang mempunyai rencana yang indah untuk masa depanmu. Ya, jangan fokus kepada musuhmu, fokus kepada Tuhan. Dia yang menyediakan jalan yang rata di dalam bagi engkau, bagi kehidupanmu. Tapi sebaliknya, kalau engkau melihat ke belakang lagi, dendam lagi, seperti istrinya Lot, saudara sekalian, maka engkau akan dibuat jadi tiang garam kaku, nggak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita fokus ke depan saja, fokus kepada yang di depan saja, maka engkau akan diselamatkan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua.